besar banget. Ekornya aja panjang banget tuh. Teman-teman bisa lihat tuh. Dan saat ini yang terpanjang nih Ini terpanjang ya di Indonesia. di Indonesia. Di Indonesia. Oke teman-teman, welcome back to my channel Pecinta Satwa Indonesia. Hari ini seperti yang kemarin gue bilang, kita jalan-jalan ke Kota Bogor lagi, ke tempatnya Om Raka Longtail. Nah, kenapa dipanggil Raka Longtail nih? Nah, seperti janji gue kemarin, kita mau lihat ayam, tapi biasa kan ayam kan dikonsumsi ya. Iya, kalau ini ada yang Apa ya istimewanya apa tuh? ya seperti nama saya tadi kan ada longtail-longtailnya, berarti yang berekor-berekor dan panjang. Berekor panjang. Iya. Ini berarti ayam Indonesia? Dari Jepang awal mulanya. Gila, ayamnya dari Jepang, Iya. jauh-jauh amat. Makannya salmon dong dia dong. Di Jepang justru ada yang seperti itu di Oh beneran? dikasih Gue salmon bercanda juga. jadi beneran. Salmon dan ada minyak ikan juga dikasih. Khusus jadinya ya? Jadi khusus buat nambah protein ke bulu. Wah luar biasa ini. Terus ada banyak ayamnya tuh, kasih lihat tuh ada ayam. Ini gede banget nih ayam apa nih ya? Ini Black Sumatra. Black Sumatera berarti Iya. ayam Indonesia ya? Awal mulanya di Indonesia tapi di zaman penjajahan dibawa ke Amerika. Oh ada historinya. Ada historinya Jadi gimana juga. historinya mereka nih? Jadi Black Sumatra ini kenapa ada kata bahasa Inggrisnya black, ada Sumatranya juga. Betul. Orang Amerika itu kalau udah breeding pasti akan membawa nama terdahulunya. Mm-mm. Jadi pada zaman penjajahan dibawa ke Inggris, Ah. terus ditetapkan di Amerika, dikembangkan. Disebutlah penamaannya jadi Black Sumatra. Justru ini malah kita jadi import lagi. Bukan dari Sumatera lagi. Kasian banget ya. Aduh, di Iya. Indonesia harusnya lebih dikembang-biakin ya. Dikembang-biakin karena untuk ayam-ayam sendiri di lokal belum ada peresmiannya di negara kita tuh. Kalau di kita ini baru ada namanya Asosiasi Pecinta Ayam Hias Indonesia. Di Amerika ada juga Association American Poultry. Nah, jadi masih baru banget di Indonesia ini ada asosiasinya yang resmi di Indonesia. Jadi belum didata lah ayam lokal kita ya. Mudah-mudahan nanti kalau banyak yang nonton, mana tahu ada orang yang lebih berkepentingan nonton, mesti disahkan ya. Iya, disahkan. Disahin dong. Aduh, Oh. ini dan ini masih jarang banget, bahkan Om Raka ini terhatiin tuh pengen banget jadinya punya yang malahan jadi import sendiri ya. Iya. Akhirnya saya dikembang-biakin lagi di Indonesia. Kembang biakin lagi di Indonesia kita Aduh, jaga. jadi biaya impor jadi mahal lagi. Mahal ya. lagi dari dulu. Jadi mahal. Jadi ya puluhan juta lah jadinya kita Jadi impor. puluhan juta. Iya. Nah mungkin teman-teman mungkin ada orang yang lebih berkepentingan di asosiasi dibikin dong, jadinya biar lebih teratur lagi ya, Iya. lebih ada silsilahnya, semuanya, Silsilah. sejarahnya. Sejarahnya juga. Kan juga sejarah Indonesia padahal ya. Iya, sejarah. Dan nanti ada ayam Jepang yang ekornya panjang banget. Iya. Orang ada ya. Ada. Nanti kita lihat ya, ekornya panjang banget. Jangan-jangan groomingnya mesti di salon lagi nih. Iya. Lebih tinggi dari kita malah ekor. Lebih tinggi Kalau daripada kita kita. bentang ini ya. Waduh, penasaran? Jangan kemana-mana, jangan di skip, ikutin terus Pecinta Satwa Indonesia. Kita ke tempatnya Om Raka, kita gerebek, kita acak-acak aja tempat ayamnya ini. Yuk, kita lihat ke dalamnya. Nah, kalau ini ayam apa nih Om Raka? Ini betinanya. Oh, ini betina ayam Masih Jepang remaja. juga? Iya, tapi masih remaja ini Masih remaja. 3 bulan. Ini ini 5 bulan. Masih 5 bulan. Nah teman-teman bisa lihatnya, ayamnya banyak banget nih. Nanti bakal dijelasin, gue juga nggak terlalu paham ayam. Nanti teman-teman bakal dijelasin tentang ayam-ayam yang seperti ini. Mudah-mudahan banyak yang terinspirasi dari Om Raka mau breeding atau apa. Nanti ada kontaknya Om Raka, atau mau tanya-tanya bisa lihat juga. Nanti kita lihat yuk ayamnya apa aja bakal dijelasin. Katanya ada sejarah historikalnya dari zaman Jepang penjajahan. Nanti banyak ceritanya dari Om Raka. Yuk teman-teman kita lihat yuk. Pakai pengger. Oke teman-teman, ini yang pada penasaran kalau misalnya nunggu-nunggu videonya tentang ayam. Ini nih ayamnya ya. Iya, ini ayam Besar panjang. banget. Ekornya aja panjang banget tuh. Teman-teman bisa lihat tuh. Dan saat Tuh, ini yang terpanjang nih Ini terpanjang ya di Indonesia. di Indonesia. Di Indonesia. Wah ini kesempatan eksklusif banget nih bisa megang ayam
ekor terpanjang di Indonesia. Nah ini gimana Om Raka, sejarahnya gimana sih ayam ini tuh kok bisa sampai di tempatnya Om Raka tuh, maksudnya breedingnya atau import atau gimana? Jadi saya ini kebetulan cukup beruntung ya di ibaratnya. Saya meneruskan gen yang dulu diberikan sama Kaisar Jepang. Jadi gen ayam ini mendarat pertama kali ini di Taman Mini. Terus dikembangbiakan pas saat Taman Mini udah vakum. Saya meneruskan ayam ini dan saya benar-benar jaga, bukan asal breeding, karena kalau asal breeding yang ada malah nggak mungkin kita melihat yang 2 meter lagi, yang ada cuma 80 cm 60 cm. Itulah sebabnya saya sangat konsisten belajar juga dari orang Jepangnya langsung, breeder Jepangnya sama orang di luar Jepang Langsung biara ini. Jadi saya paham, jadi mulai sekarang saya udah mulai benar-benar ngejaga banget ya ayam ini. Benar, dan mungkin dijualnya juga dengan sembarangan orang, karena jangan sampai breedingnya terkacak-kacak lagi, turun-temurunnya jadi kacau lagi ya. Udah kacau lagi. Jadi ini ayam penerus dari Kaisar Jepang langsung. Iya, Kaisar Jepang. Jadi pada tahun era Meiwa 1600-an, pada masa itu si profesor Jepang itu namanya Riemon, dia mengembangbiakan ayam ini untuk present hadiah ulang tahunnya Kaisar Jepang pada masa itu. Iya, Kaisar Jepang itu dia suka banget sama hewan, jadi dia animal lovers, sama anjing, kucing, burung, ikan dan sebagainya. Semua dia suka tuh. Iya, dia suka. Sejarahnya. Dia kan kalau kita tahu kan karakter umum ayam itu ibaratnya kemana-mana lah, dia nggak mau sejinak ini, nggak bisa dielus-elus. Nah, dia kepengen bahwa Kaisar Jepang ini punya seekor ayam yang bisa menemanin dia di kursinya itu. Jadi ada suatu lukisan, ini ada Kaisar Jepang, sebelahnya ini ayam ini. Oh ini ya, sampai putri Kaisar Jepang aja suka. Justru malah yang piara di kekaisaran putri dan menteri-menterinya di sana. Di sana. Iya. Wah, sejarahnya luar biasa ini ya. Terus gimana lagi Om Raka tuh? Jadi sampai jadi menteri, berarti yang punya ayam ini ibaratnya pertama kali di Jepang tuh raja-rajanya. Iya, kerajaan. Nah, karena kerajaan kan dia memberikan kebahagiaan kepada masyarakat agar masyarakat Jepang itu punya juga. Iya. Caranya gimana? Nah, di sana itu ada taktiknya biar ayam ini terjaga kelestariannya. Pada masa itu Kaisar Jepang memberikan kepada petani, peternak, dan perikanan, kalau dia bisa merawat ayam ini hingga 2 meter, satu helai ekornya bisa membayar pajak pertanian dan peternakan mereka pada masa itu. Oh, jadi sangat dijaga. Jadi dikasih reward dia ya. Dikasih reward. Nah, kalau kamu bisa rawat sampai 2 meter kepada rakyatnya, saya kasih kamu bisa bayar pajak. Mungkin kita itu berapa tahun. Nah, dari situ makanya di Jepang itu sangat-sangat terjaga dan dibuatkan museum di kota Kochi. Iya, di kota Kochi ada museum. Jadi museum besar, museum khusus ayam ini. Dari fotonya, dari ini dari bentuk tubuhnya dia yang sudah di air keras, di sana tuh ada komplit semua. Iya, di kota Kochi. Oke. Terus yang membedakan nih, kalau kita ngerawat ayam ini makannya sama nggak sih sama ayam-ayam yang kita punya di Indonesia tuh? Makanannya kalau dari makanan pabriknya sama kandungan proteinnya itu yang pasti dia harus lebih tinggi. Oke. Iya. Kandungan kalsiumnya juga harus ada. Karena ayam ini cenderung kebanyakan bertengger. Oke. Jadi bertengger gini. iya. Oh, emang dia sukanya begini? Sukanya bertengger. Oh, gua kira dia mau dipajangin, bukan? Bukan. Oh, malah dia mah senangnya begini Emang nih. senangnya begini, kalau kita kagetin juga dia nggak bakalan terbang. Oh iya benar dia. Itu gue lagi pikir, oh ini jangan-jangan tempat pajangan doang, show doang Enggak. kali. Emang dia kesukaannya. Iya. Hampir 24 jam dia bertengger. Nggak mau turun, males. Kalau kita turun dia mau, dia Tapi lebih di bawah, utamakan di atas. di atas. Paling cuma 15 atau 20 menitan di bawah. Tapi kita pantau. Kalau enggak ini ekor kebelit kemana-mana. Oh, makanya itu dijaga bertengger begini aja. Iya. Kesukaan dia begitu, makanya Dok, ada lemarinya juga. Ada pakai lemari khususnya juga lemari kandangnya. khusus. Beda. Sebutnya tomebako. Tomebako. Iya, kalau bahasa Jepangnya. Lemarinya tuh. Iya, lemari khusus itu. Nanti kita lihat ya lemarinya ya. boleh. Nah terus mau nanya Raka, kalau ada misalnya orang yang suka piara nih, dia berpikir ini bisa hidup berapa lama sih ayam ini? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, berapa lama sih ayam ini bisa hidup? Rekor muri di Jepang itu panjangnya itu 10 meter. Panjang 10 meter, Iya. itu usia berarti? Berarti kan kalau 1 tahun kisaran 80 cm Nah, itu sampai gimana 1 tuh? meter, itu kan 1 tahun. Oke. Berarti kan 10 tahun itu berarti kan kisaran belasan tahun dia. Iya, iya. Jadi ada masa di mana dia ekor ini
Sebutnya bukan molting total, tapi dia nyulam. Nyulam. Kalau bahasa Indonesia dia nyulam, jadi hanya sebagian. Ini saat ini lagi nyulam nih. Dia cuma sekian helai, tadinya lebih tebal lagi. Lebih panjang lagi. Iya. Lebih jambrong banget ya, Iya, gondrong banget lebih ya. lebat. Kan lagi menipis dia. Lagi menipis, tapi tetap untuk panjangnya masih Iya. ada ya, jadi kita masih bisa ngeliat ya. Guinness World Record-nya ini yang tercatat di dunia, Guinness World Record-nya ini ayam 17 tahun masa hidupnya. Masa hidupnya. Nah terus kalau misalnya untuk perawatan, apa dia ada mandi khusus atau misalnya ada gimana tuh coba? Mandi mereka cenderung lebih kita konsisten di pemakaian obat kutu. Oke. Karena musuh bebuyutannya ini kutu udah pasti, soalnya berhubungan dengan bulu. Oke. Jadi mandinya itu sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali aja Iya. cukup. Nggak repot-repot banget sih. Nggak repot dan nggak butuh lahan luas kok. Iya. Bener ayam ini. Cuma berdiri gini aja nggak dia. Kandang lemari. Udah keluar dari kandang lemari itu paling di tenggeran. Paling punya lahan cuma 2 meter 3 meter buat dia ngelepas bentar udah cukup. Kita tenggerin lagi kena matahari bentar. Sangat simpel banget. Ini menggoda banget ini kayaknya. Iya. Nanti kalau nanti kita mungkin kontak ke Om Raka juga ya. Iya, boleh. Mana tadi mau tanya-tanya, mau ngobrol-ngobrol, mau mana tahu minat juga ya. Tapi tentunya yang dijual juga nggak seperti ini ya. Maksudnya masih anakan Si dulu anakan dong, juga saya rata-rata. nggak jual. yang Karena udah dewasa. sulit banget sampai seperti Iya. ini ya. Dan ternyata udah menjadi kesayangan saya sih. Tapi kalau dari anakan kita piara dengan baik, tentunya nggak kita asal-asalan, tanya dulu sama Om Raka cara merawatnya. Iya. Mudah-mudahan insya Allah bisa sama seperti ini lah, kurang bisa lebih ya. bisa sama. Malah kalau ada yang rajin lebih panjang ya. Yang teman-teman saya punya yang belum lama ini kan baru sekitar 2 tahunan. Saya termasuk yang jarang jual ayam kalau untuk ayam ini. Jadi kayak beberapa tahun saya nggak pernah jual, orang mau nawar berapa saya nggak jual. Baru 3 tahun ini saya mulai jual sebagian. Dan itu juga saya pilih orang. Jadi nggak sembarang orang pengen punya. Agar nggak merusak Iya. genetiknya. Agar nggak rusak gennya, dan saya juga bisa menikmati bahwa bakatnya dia kalau nggak dirawat dengan baik, bakatnya nggak akan muncul. Terus kalau nggak Iya, banyak yang yang punya, biasa orang tahu aja. nih, ini pasti ayamnya Om Raka nih. Iya. Trademarknya udah ada ya, brandnya Iya. ya. Dari bentuknya juga udah kelihatan beda sih. Apalagi induknya dapat langsung pemberian dari Kaisar Jepang. Iya, pada masa Wah, itu. ini penghargaan luar biasa ya. Heeh. Malahan Om Raka nih ayam dari Jepang aja dikembangbiakin, giliran Black Sumatera kita malah import. Ya, kembali. malah import lagi, makanya saya kesel banget ya. Ngomong-ngomong gambaran harga, anakan start dari berapa? Andai kata dia mau beli, tapi itu pun adopter juga dilihat Iya, ya. dilihat juga. Dilihat juga. Anakan umur 1 bulan itu 1 jutaan udah kelihatan jantan betinanya. Oh, udah kelihatan 1 bulan. Tapi saya biasa jual hanya jantan saja. hanya jantan saja. Yang betinanya ya maaf-maaf aja. Nanti ngeliat-lihat lagi ya situasi. Betul, betul. Karena untuk menjaga kelestarian Iya. itulah. Paling saya kenapa saya kasih jantan dulu, saya pengen ngeliat seberapa bisa dia merawat. Apa cuma jual Iya. beli, Atau- benar-benar iya, suka. atau nah, cuma jadi mesin ATM saja sejak lagi viral ayam ini. aduh, jadi breeding sama gitu kayak doang. kucing deh, nggak boleh jadi mesin ATM ya. Iya, janganlah. Om Raka aja nggak kepikiran ini untuk Nggak ATM. kepikiran, walaupun hiburan, ATM banyak. hobi, Iya. ya senang-senang aja ya. Senang-senang aja. Nah terus kalau masa berkembang biaknya dia umur berapa bisa kawinnya? Atau gimana? Ayam pada umumnya itu umur 6 bulan sudah bertelur. Si jantan juga udah mulai produksi spermanya udah bisa. Tapi kalau ayam ini kan kalau kita ngelihat secara breeding secara menuju kualitas, kita kan si betina umur 1 tahunan atau 12-13 bulan itu mulai kita breeding. Si jantan kita lihat performa bulunya. Kalau bulunya dia udah kelihatan bagus, nah itu kita bisa jadikan pejantan. Tapi kalau kurang bagus biasanya saya nggak breeding. Jadi dicari dua-dua yang terbaik akan menghasilkan yang Iya. luar biasa baiknya. Ibaratnya minimal reject zongnya itu agak minim ya. Tapi Nah, tetap istimewa. ya pasti tetap ada aja tapi nggak banyak gitu. Oke. Jadi gambaran harga kalau untuk anakan 1 jutaan. Kalau udah juta. segini nggak mungkin dijual. Oke, ini nggak dijual, tapi kalau di luar negeri itu kisaran $5.000 ke atas Gila. atau 3.000. Ayam aja $5.000. Iya. $5.000 anggap kayak 15.000 sudah 75 juta. Belum ongkos kirimnya. Belum ongkos kirim itu, baru ayamnya aja. 100 juta untuk beli ayam doang. Termasuk paling murah di Indonesia. Termurah. Harga anakan saya kan cuma 1 juta. Ya. Di luar negeri itu anakan yang 1 bulan 3 juta di sana, 180 US dollar. Baru ayamnya aja itu Bahkan anaknya. ayamnya doang. Iya. Teman-teman bisa mikir nih, yang biasa makan ayam nggak tahu makan ayam padang atau gimana. Iya. Tapi semua nggak bisa diukur. Kalau udah bisa senang, diukur. udah passionnya ya. Iya. Gua aja yang pertama kali apaan sih ayam sih? Iya. Tapi begitu ngeliat luar biasa. Luar biasa. Luar biasa ayam segini.
Kalau misal ada yang gue bisa pegang, misalnya bukan ini, bisa nggak sih dipegang di tangan dia tuh? Bisa, yang ini juga bisa. Oh bisa, coba kita pegang. Dan dia nggak galak kan? Enggak, kayak pegang parrot biasa. Tuh, palingnya perhatikan ekornya. Nah harus jaga ekornya deh. Wah teman-teman deh, bisa ngelihat luar biasa nih ayam dari Kaisar Jepang. Wah, bisa megang aja udah luar biasa gue nih. Iya, Karena jarang-jarang ya. jarang-jarang. Tuh, Oke, dia kita taruh lagi. berapa? Biasa aja sih. Malahan bersih banget ini ayamnya. Iya, juga. bersih dan jinak. Tangan juga bersih banget, jinak. Dan rata-rata kalau di Singapura itu kan nggak boleh melihara hewan terlalu ini kan. Ah, Ayam ini teman saya dia piara di apartemen. dia pertama Iya, ya, karena emang dia indoor juga oke. jadi indoor oke, outdoor juga paling ada tempatnya. Iya, ada ya, tempat. sedikit aja. Iya. Mungkin jangan terlalu kepanasan juga ya. Nggak boleh kepanasan, lebih baik sejuk. Mungkin nanti kita akan cantumin kontaknya, mau nanya-nanya mana tuh mau piara. Terus kalau mau piara jangan udah beli terus nggak nanya lagi. Nanti kalau ekornya nggak panjang juga kalau diikutin dari Iya. awal mudah-mudahan bisa sama lah. Kita sama lah. Mungkin lebih juga lebih bagus lagi. Iya, Sedikit banyak jadi Om Raka juga ada kebanggaan juga ya. ada kebanggaan juga. Nanti kita muter-muter lagi ada ayam laga Thailand ya. Iya, Tapi itu bukannya untuk diadu di sini, itu hanya untuk hias. Iya. Bahkan kakeknya itu dapat penghargaan hadiah berapa? 2.200.000 baht itu di Thailand sekitaran 1 M-an. Jadi Hadiahnya. bapaknya dia kakeknya ini kakek. Bapaknya langsung. Bapaknya langsung dapat hadiah 1 miliar dan ini anaknya ada di tempatnya Om Raka. Nanti habis kita Iya. lihat lagi, kita nyambung lagi. Tadi udah jelas bincang-bincang tentang ayam ekor panjang, ayam dari Jepang. Bahkan ini peninggalan dari Kaisar Jepang, penghargaan hadiah ya. Bang Hadiah pada masa itu ini sekarang mungkin udah jauh lah, tahun 80-an itu. Tahun dulu. 80-an. Mungkin nenek moyangnya dia. Yuk kita pindah ke Black Sumatera atau yang tadi yang ayam Ayo. laga Thailand ya. Iya. Yuk, yuk kita lihat ya. Biar ini dimasukin dulu deh. Mungkin dulu ini. Terbang sambil ikutin Om Raka tuh. Bisa lihat lagi lemarinya. Lemarinya.